Ternyata yang ditangkap sama Densus 88 yang katanya dia seorang aktivis Palestina yang sudah ditangkap sama Densus, ditangkap di Indonesia dan sudah dideportasi ke Siprus, dan dia juga terancam akan dibawa atau dikirim ke penjara Israel. Ya, dia itu ternyata seorang doktor ilmu fikih. Dia adalah seorang ulama yang sudah 5 tahun tinggal di Indonesia dan punya 3 apartemen. Ya, baru 5 tahun tinggal di Indonesia, punya 3 apartemen. Langsung kaya raya. Dia katanya sudah punya KTP Indonesia, sudah punya SIM Indonesia, baru 5 tahun tinggal di Indonesia. Bukan hanya KTP dan SIM Indonesia, dia juga punya identitas Malaysia. Orang ini luar biasa. Dan oleh permintaan Siprus, dia ditangkap oleh Densus, oleh pemerintah Indonesia, dan sudah dideportasi. Padahal dia ini seorang ulama. Ini lagi viral ini di kalangan Islam. Ya, bagaimana mungkin seorang ulama, aktivis pro Palestina, ya, malah ditangkap di Indonesia dan sudah dideportasi ke Siprus. Bahkan kabarnya nanti saya akan posting ya video beritanya bahwa MUI juga mempertanyakan kenapa pemerintah menangkap orang-orang seperti ini. Nah, ini kawan-kawan yang terjadi, seorang ulama viral yang sudah ditangkap, ya. Dan coba saya tunjukkan kepada saudara mengenai MUI yang rupanya marah karena ulama ini ditangkap. Nah, ini kawan-kawan, jadi warga Palestina ditangkap, MUI surati Kapolri dan Presiden. Bayangkan ya, MUI surati Kapolri dan Presiden penangkapan warga Palestina atas pemerintahan Interpol Siprus. Jadi MUI sepertinya tidak terima kenapa seorang ulama, ya, seorang aktivis pro Palestina yang tiba-tiba baru 5 tahun di Indonesia tinggal, sudah ada KTP Indonesia. Itu informasi yang saya dapat, sudah ada KTP Indonesia, sudah ada identitas Indonesia. Dia juga memiliki identitas Malaysia. Bagaimana cara dia bikin? Siapa yang orang dalam ini? Jangan-jangan ada orang dalam di Konoha ini yang mendukung dia, ya. Dan baru 5 tahun sudah punya 3 apartemen, ya. Itu infonya yang saya peroleh, kawan-kawan. Nanti Anda bisa cari tahu, cek ya ulama tersebut. Dan dia rupanya seorang telur iris yang sudah ditangkap oleh Densus, aktivis Palestina. Jadi diduga kuat uang donasi ke Palestina itu dia pakai untuk memperkaya dirinya sendiri di Konoha. Ya, bahkan dia ini juga katanya otak dari penyerangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Makanya dia ini terancam akan dideportasi ke Israel, kawan-kawan. Wah, ini mengerikan beritanya. Nanti update terbaru lainnya akan Pavel share ya lewat akun ini. Salam waras. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah kirimkan berkat. Hari ini ada yang masuk 50.000 di rekening BCA. Kawan-kawan yang rindu untuk memberkati Pavel dalam pelayanan yang sedang Pavel kerjakan di pedesaan, Anda bisa support melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan rencana kita di bulan ini, kita akan membantu pertanian sawah. Ada beberapa petani yang minta tolong untuk minta modal, ya. Kita akan modali mereka. Lalu setelah panen baru modal itu mereka ganti, dan akan kita pakai modal itu untuk membantu yang lain lagi. Kawan-kawan yang tergerak dan rindu untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, jadi gereja hadir bukan hanya khotbah, tapi juga kita bisa memikirkan bagaimana ekonomi jemaat di kampung. Salam waras dan bye-bye. Salam.